Selamat siang Asa Lovers. Episode keempat, saya punya bintang tamu yang saya nggak bilang bintang tamu lah. Saya bilang sahabat, teman, emas juga, senior juga, yang bicara soal popularitas rasanya Mas ini sudah 45 tahun ngetop loh, 45 tahun. Saya aja baru 28 plus ini 48 tahun ngetop, 45 tahun ngetop, hampir setengah abad ngetopnya. Dan saya tentunya ingin sekali menggali banyak faktor dari sahabat saya, mentor saya, dan mas saya, Roy Martin. Halo, jadi ini terima kasih sudah diundang, sebuah kehormatan buat saya diundang seorang Jeremy Thomas. Enggak lah, bisanya. Kantornya luar biasa. Aduh, ini kebetulan kantor grup, Mas. Hebat. Kantor Tapi grup. apapun hebat. Ya, Thanks. jadi thank you Mas Roy udah datang ke sini. Saya karena lihat Mas Roy ini muda terus, kita nggak sanggup manggilnya Om gitu loh. Karena kita terakhir syuting Bella Vista Bella ya. Vista tahun berapa itu? Bella Tahun Vista 95 ya? 96. Ya. Oh iya, Ya, 96 itu sukses sekali Mas Roy ya. luar biasa ya. Ya, sama Vena Melinda. Itu pertama kali saya terjun ke sinetron. Sinetron. Karena jadi gini, ada pendapat ketika itu, ada pandangan bahwa pemain film sebaiknya tidak main sinetron. Oke. Merasa beda kelas gitu. Jadi memang itu. Tapi ketika itu sinetron belum muncul kayak sekarang, masih awal-awal kan. Yang kemudian malah merebut sebagian lebih besar dari film itu sendiri. Jadi tapi ketika itu memang sampai hari ini di Amerika juga pemain film beda dengan pemain TV. Movie actor beda dengan series actor. Beda. Selalu tanya, movie actor atau TV actor? Beda. Film layar lebar atau film TV kan pertanyaan gitu. Mereka merasa beda. Dan memang beda. Beda kasta. Beda. Tapi kalau bayaran lebih enakan TV-nya. TV, ya. Ya karena stripping tiap hari. Stripping tiap hari. Mas Roy, total udah berapa puluh tahun nih? Saya mulai tahun 74. Umur saya 4 tahun. Ya, berarti udah. Umur saya 4 tahun. Sekarang tahun ini saya 52 tahun. 52 kurang 48 tahun. Iya. 48 tahun saya di 48 tahun. 48 tahun ya. Sebuah perjalanan yang panjang. 48 tahun Mas Roy ya. Itu usia berapa mulainya Mas Roy? Saya umur kalau nggak salah 22 atau 23, saya lupa tapi iya. Seumuran dengan saya memulai itu. Mulai ya. Iya. Saya memulai dan 48 tahun saya nggak yakin kalau kita tapping 1 jam selesai diceritakan begitu panjang. Cuman inspirasi apa Mas Roy? 48 tahun berkarir sampai Mas Roy saya lihat sehat, fit, mukanya bersih sekali. Saya nggak tahu rahasianya. Tentunya akan saya tanya nanti tuh rahasianya seorang Roy Martin yang terakhir kita ketemu di acaranya Pak Ram juga. Mas Roy masih segar dan saya surprise umurnya 70 Mas Roy. 70. Ya, 70 udah 70. Masih spirituality, mentality, physically ini. Tapi inspirasi apa yang menurut Mas Roy perlu Mas Roy ceritakan dengan fenomena yang menurut saya orang pingin sekali ngetop instan. Oke, kalau kayak instan juga ngetop instan juga itu setali dua uang. Ya, satu mata uang itu. Artinya bolak-balik. Ngetop dan pingin cepet kaya itu sebuah paket yang tak terpisahkan itu. Karena begitu ngetop dia langsung kaya. Kan begitu. Jadi bukan ngetop itu sendiri tapi juga kaya itu. Jadi itu satu paket yang nggak terpisahkan. Nah, sekarang saya bertanya dengan seorang yang udah 48 tahun ngetop nih. Udah nggak perlu di questions lagi. Tapi menurut Mas Roy inspirasi apa yang terjadi atau fenomena apa yang terjadi sekarang? Kok tiap hari kita ngelihat orang pingin harga sebuah ngetop itu kayaknya dilakukan dengan segala cara. Ya. Kalau kita perhatikan sebetulnya, kenapa Beethoven, Bach, pemain-pemain
pemain-pemain Orkestra, klasik lahir pada abad pertengahan. Dan kemudian kenapa hari ini kan agak beda. Betul. Agak beda. Mungkin memang zamannya berbeda. Bahasa-bahasa puisi ketika itu dengan memang berbeda. Jadi ketika saya lahir dalam dunia film, memang zamannya kayak gitu. Sebuah proses panjang yang harus kita lalui. Bahwa medianya ketika itu film Indonesia dibikin itu ketika saya terjun ke dunia film ini, film baru turun. Jadi produksinya jarang. Jadi orang-orang kayak saya melalui proses panjang dengan kesulitan tertentu untuk bisa main, untuk mendapat kesempatan main aja, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Apalagi filmnya meledak dan digemari. Itu cerita yang lain lagi. Jadi memang mungkin zamannya. Hari ini kenapa? Karena medianya juga begitu besar. Zaman dulu ketika saya TV belum TV baru muncul, kemudian baru hitam putih. Ya, film adalah satu-satunya tontonan yang bisa ditonton. Film satu-satunya tonton. Jadi ketika sebuah film diproduksi, ketika dia selamatan aja, udah beritanya nyebar ke seluruh Indonesia dan udah ditunggu. Karena memang jarang barang langka, barang yang ditunggu-tunggu pada saat zaman itu. Ketika zaman. Tapi hari ini kita lihat semua orang bisa bikin film sendiri. Saya bisa mendirect diri saya sendiri, saya bisa nge-shoot karena peralatannya juga ada kamera, sangat mudah. Zaman dulu peralatannya begitu besar, prosesnya begitu sulit. Jadi hari ini enggak. Dengan ditemukannya HP yang berkamera, itu sebuah revolusi kalau menurut saya, sebuah revolusi. Itu akan merubah seluruh sikap manusianya. Nah, ini yang saya mau tanya. Ya. Kenapa per hari ini, saya Mas Roy, saya bertanya kepada orang yang 48 tahun, tapi saya nggak pernah ngeliat bahwa Mas Roy self-reclaim, artinya bahwa saya lah sebenarnya yang top. Tidak. Justru dengan suatu proses kematangan, Mas Roy bisa eksis sampai sekarang, bisa sehat sampai sekarang. Tapi Mas Roy lihat sekarang suatu fenomena. Apa yang terjadi kalau menurut Mas Roy ini? Saya khawatir loh, Mas. Sejujurnya saya khawatir. Ya tadi karena peralatannya begitu mudah, alat-alatnya mudah, teknologinya begitu mudah. Hari ini semua orang bisa memiliki sebuah proses yang dipercepat. Sehingga ini menimbulkan sikap bahwa tanpa proses gue bisa ngetop. Nah, apalagi kalau saya bikin aneh-aneh. Tambah aneh saya tambah ngetop. Beda dengan zaman saya dulu. Untuk membuat sebuah produksi saya butuh tenaga orang lain, saya butuh lawan main saya butuh proses di Hong Kong dulu, saya butuh waktunya begitu lama. Untuk membuat satu produksi film dibutuhkan waktu yang lama. Hari ini enggak. Saya pakai HP saya ngomong sendiri ngawur, ngaco aja gitu. Tiba-tiba saya top. Berarti ngawur, ngaco bisa ngetop. Lebih ngaco, lebih ngetop. Hari ini kan lebih ngaco, lebih ngetop. Coba siapa yang enggak? Tambah kita berani ngaco, ngetop kita. Dan itu dibeli oleh masyarakat nggak, Mas? Dan celakanya penontonnya menghendaki itu. Ya kan? Satu contoh saya membuat broadcast juga. YouTube gitu. Saya ingin mencoba untuk dalam tanda kutip bermutu. Ada pesan-pesan yang ingin gitu. Itu jauh dibandingkan kalau saya ngaco. Yang lihat dikit. Yang lihat dikit, paling 100.000, 150.000. Banyak itu, Mas. Ya kurang banyak dibanding yang edan gitu. Yang edan seperti apa, Mas? Yang edan, ya banyak banget kan. Yang sekarang kita lihat bahwa ada orang yang berani telanjang di depan kamera itu. Menjual dirinya dengan gitu. Karena dia mendapatkan popularitas, mendapatkan uang juga. Hari ini saya baca ada pengadilan di Jogja, Siskai apa siapa itu, yang membuka dirinya itu. Dan mendapatkan uang. Sangat populer. Jadi tambah dia gila. Oh, Siskai apa gitu? Iya, itu suatu contoh aja. Minta maaf kalau saya sebut namanya. Tapi itu suatu contoh bahwa hari ini
mutu itu adalah barang langka sekarang. Saya nggak mau, saya nonton, saya nggak butuh mutu. Saya nggak butuh nasihat, saya nggak butuh, saya mau nonton adegan gila. Kayak gitu yang sekarang ini kemarin kayak gitu. Itu sebuah proses yang menurut saya ini juga kita lihat ini kalau berhubungan dengan dunia politik, orang kader-kader yang berprestasi mulai tersingkir dengan kader-kader yang loncat. Ini kan ada yang ngajarin, tokoh-tokoh politik yang ngajarin. Iya kan? Coba. Jadi Mas Roy mencoba menyambung bahwa apa yang terjadi sekarang ini fenomena tersebut bisa dikaitkan dengan politik. Oh iya, sangat. Okay. Ini interesting ini Mas Roy. Ya, bahwa sekarang kita lihat, kalau kita agak nyaring sedikit gitu, kader-kader yang mulai dari cabang, ranting cabang itu endingnya kalah sama yang anak seorang pejabat, anak seorang tokoh tiba-tiba loncat dari ketua gitu, tiba-tiba loncat dia. Semua proses yang dilalui, kemudian anak-anak ini ngapain saya pakai proses antri. Kita lihat sikap masyarakat, adakah orang mau antri ketika jalan dia akan nyerobot. Ini kan seluruh sikap hidup kita. Orang Indonesia tidak mau proses antri, tidak mau proses cepat marah, Mas. Di jalan cepat marah, iya. semuanya ini. Kalau kita lihat sebuah kesatuan sikap hidup kita, mental kita. Kalau saya bisa loncat, ngapain saya ikut antri? Berarti kita sekarang ini dalam suatu kompetisi yang tidak sehat, Mas. Sangat tidak sehat. Tapi itu sekarang yang hidup di masyarakat kita, itu yang menghasilkan uang sekarang. Jadi orang berlomba-lomba, anak muda berlomba-lomba membuat konten, tambah edan, tambah laku. Oke, kalau tambah edan tanpa laku, bagaimana dengan konten-konten yang seharusnya baik yang pernah kita lalui loh, Mas? Saya tidak mencoba menjustifikasi apa yang saya lakukan, tapi kadang-kadang Mas Roy, saya sendiri berpikir loh, saya baru masuk 29 tahun, syuting Mas Roy syuting sama saya itu tahun 9, saya ngerasakan ada suatu proses proses syuting kita yang cukup lama, cukup terbentuk. Proses produksi itu bisa 4 bulan sebelumnya kita dikasih tahu dulu pembuatan skenario. Tiba-tiba zaman sekarang pertanyaan saya adalah, apakah orang-orang yang masih menghargai proses itu akan tersungkur atau tersingkir? Untuk sementara mungkin, tetapi yang bermutu akan tetap bertahan di situ. Jadi untuk sementara mungkin ya. Kalau gitu saya butuh ketenangan juga seperti Mas Roy ini. Mendengar itu saya ingin rileks juga. Untuk sementara mungkin. Tapi kita lihat yang bertahan nanti juga yang bermutu. Mungkin akan datang anak-anak muda. Mungkin akan datang generasi-generasi yang serba cepat ini, yang serba instan ini. Tiba-tiba dia menjadi kaya, tiba-tiba dia menjadi populer. Tapi percayalah, itu juga nggak lama. Akan datang gelombang-gelombang, ada generasi-generasi yang lebih gila lagi. Dan kita nggak tahu batasannya sampai apa. Tapi percaya saya, yang berkarya dengan benar, berkarya dengan, dia akan abadi. Akan abadi. Yang sementara yang kita bicara tadi, generasi yang serba cepat, ini akan hilang dengan sendirinya. Mas Roy, artinya memang butuh suatu proses seperti ini dulu dalam kehidupan kita atau dalam industri ini. Artinya kan gini. Harus ada orang-orang yang instan dulu, masyarakat akhirnya disadarkan lagi. Iya, saya kira. Atau mungkin ada yang lebih gila lagi nanti. Kita nggak tahu kemajuan teknologi apa. Oke. Berarti kalau misalnya orang-orang yang mempunyai sikap atau mempunyai standar, berarti mereka sekarang termasuk yang bisa dikatakan sedikit tersingkir kan, Mas Roy? Mungkin agak tersingkir. Oke. Tetapi tidak akan hilang. Oke. Karena ada juga masyarakat yang dengan sadar, ya kan, saya enggak, ini gula-gula ini racun ini gula-gula, ini kalau saya makan ini diabetes saya akan makanan yang sehat, kayak semacam itu loh. Kalau makanan ini
ini penuh zat warna, penuh kimia, penuh. Nah, tapi kalau ini makanan sehat ini mungkin rasanya sekarang agak mungkin, tapi ini menyehatkan, ini membuat kita obesitas misalnya kayak gitu, atau sakit gula atau semacam itu. Tontonan juga gitu akan mengaruhi pola pikir kita. Mungkin tontonan-tontonan yang bermutu akan mungkin dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan waktu, dibutuhkan tapi yang ini menggembirakan mungkin. Tapi percayalah, ini juga akan meracuni jiwa raga kita. Oke. Pertanyaan saya, Mas Roy, saya nggak perlu bertanya lagi, Mas Roy di produksi yang berkualitas apa tidak. Yang saya pertanyakan, Mas Roy, apakah dengan yang seperti Mas Roy bilang tadi nih, konten-konten racun ini, apakah itu secara tidak langsung atau secara langsung, media kan itu salah satu sumber yang dimakan oleh orang. Kalau misalnya kontennya beracun, berarti masyarakat kita makan racun, Mas. Iya. Tidak. Konten dalam hal ini kan tidak hanya broadcast, tapi TV atau film. Iya. Ya, secara utuh gitu ya. Saya juga terlibat dalam beberapa produksi, terutama TV, yang memang kurang, yang menurut saya racun ini. Ya, tapi ini harus saya lalui karena ada harus ada kompromi, ya kan? Ada kompromi. Saya seorang bukan yang saya bukan seorang idealis yang mungkin kayak Eros Jarot mungkin gitu. Beda. Kenapa dia Eros Jarot? Dia kan sangat konsisten, sangat milih, sangat ya agak beda. Saya kan kompromi orangnya. Saya suka yang bermutu, tapi kadang-kadang kalau ada tawaran yang beracun juga, ya. Mungkin kebutuhan ekonomi, mungkin kebutuhan harus ada kompromi. Berarti kita harus menelan racun dong sekarang, Mas Roy. Suka atau tidak suka? Suka atau tidak suka. Kita boleh protes, tapi suka atau tidak suka. Itu yang terjadi. Itu yang ditawarkan. Itu yang ada. Kadang-kadang kita baca skenario, kita sakit kepala. Skenario begitu mempermudah persoalan, membodohi penontonnya. Ini tontonan sangat tidak cerdas ini. Tapi itu yang ditawarkan, bagaimana? Ini ya kadang-kadang terus kita kompromi sama sutradara, tolong ini kata-kata jangan ya. Ini tidak mungkin seorang pendidikan kayak gitu. Ada kompromi yang kadang-kadang sakit kepala kita, tapi itulah yang terjadi. Wow. Ternyata bukan saya aja yang mempunyai perasaan seperti itu, tapi sikap kompromi. Sekarang berarti ya, kalau kita bicara kompromi ya kualitas semuanya diturunin, Mas. Standar kita turunin. Apakah standar masyarakat, berarti pada saat standar itu diturunin, masyarakat penerima konten tersebut juga akan turun. Celakanya itu yang terjadi. Dan gelombang itu lebih besar dari gelombangnya begitu besar sehingga menyeret kita di dalamnya semua. Nggak bisa kita lawan sekarang. Itu celakanya. Dan itulah nasib perfilman kita. Kalau film masih mungkin nggak ya, tapi TV kita itu yang terjadi. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, Mas Roy. Mas Roy sering dengar nggak, kalau saya nggak tahu ya, saya berapa kali dipanggil birokrat, ditanya, Jeremy, kenapa konten kita kok kalah ya sama Bollywood atau sama Korea? Sulit bagi saya menerangkannya, Mas. Kenapa? Karena sebenarnya penjelasannya ini apa yang baru Mas Roy sampaikan. Cuman again, Mas, saya butuh, coba Mas Roy ceritakan. Mas Roy yang udah pernah melalang buana ke Asia Pasifik, kemana Mas Roy? Asia Pasifik ke seluruh. Tapi agak sulit kita bandingkan dengan Bollywood maupun Korea.
Kalau menurut saya, ini adalah sikap pemerintahnya juga. Jadi kalau kita lihat Korea, sekarang kita bicara Korea. Korea ketika K-pop, itu seluruh negara bersatu mendukung K-pop itu. Sehingga hari ini K-pop merajai seluruh dunia. Iya. Dia pemerintah benar-benar benar-benar konsekuen, benar-benar konsen mau. Pertanyaan saya, pemerintah Indonesia pernah bikin apa? Tidak pernah bikin apa kecuali ambil pajaknya. Seluruh peraturan, semua teori aja. Dari zaman kapan pun pemerintah tidak bikin apa-apa kecuali ambil pajaknya. Hollywood itu seluruh orang India paling suka nonton film Hollywood pun kalah. Film Hollywood kalau lawan film India di India kalah. Artinya apa? Orang India begitu mencintai film Indianya. Dan jumlahnya ada 1 miliar. Jadi sebagai industri, even Hollywood kalah hari. Produksi secara secara kuantitas ya. Jumlah banyakkan Bollywood dibanding Hollywood. Jadi mereka industrinya tumbuh. Ya, kita lihat dua-duanya industrinya tumbuh kenapa? Sikap pemerintahnya memang konsekuen. Kalau kita lihat sekarang, saya barusan ketemu dengan Presiden Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya usulkan bahwa Kapan tuh, Mas? kira-kira sebulan yang lalu. Oke. Saya usulkan, Pak, kalau boleh, tiap daerah tingkat 1 maupun kota maupun kabupaten dibikin pusat kebudayaan. Pusat budaya di situ ada gedung bioskop, karena gedung bioskop ada pertemuan seluruh anak-anak muda di situ, terjadi interaksi antara budaya apapun di situ. Dan disitulah ada gedung film Indonesia. Karena hari ini kan kita kan tamu. Gedung kan dikuasai oleh satu kelompok besar yang jadwalnya kita sangat ditentukan. Pak Jokowi bilang apa waktu itu? Menarik. Akan kita pikirkan. Mereka catat. Tapi saya tahu apakah ini wewenang Pak Jokowi, apakah para gubernur? Maksud saya, setiap kepala daerah mulai memikirkan. Karena film ini pengaruhnya sangat besar pada pendidikan.